Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulaba talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita pada mabel akidah. Langsung dibuka halaman 19 ya. Dari kitab kita ini Lummatul I'tiqad. Kita baca dulu sebelumnya ya, adalah muqaddimah, pengantar dari pensyarah, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita baca kalimat beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahadha ta'liqun mukhtasarun ala kitabil Lummatul I'tiqad. Maka yang ada di hadapan antum ini adalah kitab syarah ringkas ya. Ta'liq itu sebenarnya kalau bahasa kita artinya komentar ya. Artinya ya di sini penjelasan syarah ringkas dari kitab Lummatul I'tiqad alladzi allafahu Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibni Qudamah al-Maqdisi ya, yang disusun oleh al-Imam ya, yang berkunyah dengan Abu Muhammad ya, nama aslinya adalah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi al-mauludu fi Sya'ban sanata khamsimi'atin wa wahidatin wa arba'ina hijriyatan, yang lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah biqaryatin min a'mali Nablus ya, di satu desa di daerah Nablus. Al-mutawaffa yawma Idul Fitri sanata sittimi'atin wa ishrina hijriyatan bi Dimashq rahimahullah, yang beliau meninggalnya tahun 620 Hijriah tepat pada hari Idul Fitri di Damaskus. Masya Allah rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Utsaimin berikutnya, wa hadzal kitab jama'a fihi mu'allafahu zubdatal aqidah. Dan kitab ini penulisnya jama'a fihi mu'allifuhu, penulisnya mengumpulkan zubdata al-aqidah. Zubdah itu intisari. Dalam kitab ini penulis yaitu al-Imam ya, Ibnu Qudamah al-Maqdisi menulis intisari dari akidah. Jadi dari bidang ilmu akidah. Wa min thamma, dan dari situ qarrarat ri'asatul ma'ahidil ilmiyati dirasatahu fi matla'il qismi tsanawi fil ma'ahidi fi sanatil ula minhu liyakuna raqizatan ya'tamidu 'alaiha fi hadhil marhalati ya. Dari sini kalau riasah ini kalau bahasa kita ya artinya apa? Direktorat semacam itu ya. Pengurus petingginya ya. Para pemimpin, para petinggi-petinggi Dewan Ma'had Ilmi ya, yang ada di Saudi sana ya, menetapkannya ya, menjadi mata pelajaran di level anak SMA di ma'had-ma'hadnya pada tahun pertama. Jadi pelajaran ini kalau di Saudi dipakai untuk anak kelas 1 SMA ya, liyakuna raqizatan, agar rokiz terkonsentrasi ya, yang bisa dijadikan sandaran di level ini ya. Jadi dipilih kitab ini karena sangat bagus, ringkas, dan sangat luar biasa kandungannya ya, untuk dipahami anak-anak level SMA di Arab Saudi itu ya, kelas 1 atau kelas 3 di sini enggak masalah, kata sithik. Wa nadharan li ahammiyatil kitabi mawdu'an wa manhajan wa adama wujudi syarhin lahu faqad aqadtul azma musta'inan billahi mustalhiman minhu
as-shawaba fil qasdi wal amali ala an ad'a alaihi kalimatun yasiratun ya, takshifu ghawamidahu wa tubayyinu mawaridahu wa tubrizu fawaidahu. Ya, kata Syekh Utsaimin, dan melihat akan pentingnya kitab ini sebagai maudhu, sebagai tema pembelajaran untuk anak-anak SMA itu, dan juga menjadi kurikulum ya di usia SMA itu, dan juga belum adanya syarah terhadap kitab ini ya, karena pertimbangan belum ada syarah terhadap kitab ini, maka kata Syekh Utsaimin, aku bertekad dengan memohon pertolongan pada Allah ya, mengharapkan petunjuk dan kebenaran darinya ya, mengharapkan bahwa aku ini benar-benar benar dalam tujuan dan amalannya ya, artinya mengharapkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ala an adu alaihi kalimat, agar aku bisa meletakkan beberapa kalimat ringkas yang bisa menghilangkan ya, menyingkap kata-kata sulit. Ghawamid itu kata sulit ya, yang nanti didapatkan di matan kitabnya Imam Ibnu Qudamah ini, karena bahasanya para ulama kan tinggi-tinggi ya. Nanti itu maksudnya Syekh Utsaimin dipermudah bagi kalimat-kalimat Arab yang sulitnya ya, dan juga kata Syekh Utsaimin untuk menjelaskan ya pokok-pokok pembahasan, dan juga untuk mengeluarkan fawaid ya, faedah-faedah dari buku ini ya. Wallahu arju an la yakilni ila nafsi tarfata ainin, dan kepada Allah aku berharap agar tidak menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata ya. Wa in yamuddani biruhin min indihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan aku ya, kata Syekh Utsaimin ya, dengan roh darinya, wa taufiqin, dan juga dengan taufiknya, wa an yaj'ala amala mubarakan wa yaj'ala amali mubarakan wa nafi'an innahu jawadun karim. Dan Syekh Utsaimin berharap agar Allah menjadikan amalku ini, membuat syarah ini ya, sebagai amal yang berberkah ya, bermanfaat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha baik. Nah ini Masya Allah, ini kalau kita ambil dari kalimatnya Syekh Utsaimin ini, satu perkara yang luar biasa tawaduknya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan bagaimana adab beliau ketika mau memulai mensyarah satu kitab yang sangat penting. Nah kita ya masuk pada pembahasan dulu ya, ada beberapa saat lagi. Nah kita langsung saja buka halaman setelahnya, halaman 20. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini belum masuk ke kitabnya, tapi Syekh Utsaimin ingin meletakkan hal yang sangat penting nih. Lihat, qawaidun hamatun fil asma'i wa sifat. Syekh Utsaimin ingin menekankan kaidah-kaidah yang sangat penting dalam memahami nas-nas asma wa sifat ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan banyak sekali, dalam hadis juga banyak sekali. Dan ini mengisyaratkan bahwa ya inti ataupun nanti yang akan kita bahas banyak di dalam kitab ini adalah tentang masalah asma wa sifat Allah Azza wa Jalla ya. Nah kata Syekh Utsaimin, wa qabla duhuli fi shamimil kitab, sebelum masuk dalam inti kitab, uhibbu an uqaddima qawaida hamatin fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Aku ingin menyampaikan kaidah-kaidah yang sangat penting yang terkait dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ada hamish di sini ya, ada catatan kaki, li Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin kitabun ra'iun fil asma'i wa sifat. Syekh Utsaimin sebenarnya memiliki kitab yang sangat bagus dalam asma wa sifat. Dzakara fihi adadan minal qawaidil hamati fi hadzal bab, yang beliau menyebutkan dalam kitab itu kaidah-kaidah penting di dalam permasalahan ini, permasalahan asma wa sifat ini. Waqad qumna bi tahqiqihi aidan wa yusamma al-qawaidul muthla fi sifatillahi wa asma'il husna. Ya, dan kata penerbitnya, kami juga sudah mentahqiq kitab tersebut
ya, kaidah yang dinamakan oleh Syekh Utsaimin Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'il husna fa huwa jadirun bil mutala'ati wal inayah. Ya, maka sangat pantas untuk ditelaah dan dipahami dengan baik ya, kitab tersebut. Ya. Ini kalau mau pembahasan secara khusus dalam asma wa sifat ya. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan kaidah-kaidah yang sangat penting sekali dalam memahami asma wa sifat ya. Kita baca Al-Qaidatul Ula. Kaidah pertama, fil wajibi nahwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatih. Ya, dalam apa yang wajib bagi seorang muslim ya, terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah. Jadi gampangnya, kalau kita ketemu nama dan sifat Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang wajib kita lakukan ya. Ini kita baca. Ini kaidah pertamanya ya. Al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnati ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Yang wajib ya terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah membiarkan ibqa ya, membiarkan dalil-dalilnya sebagaimana zahirnya ya. Menetapkan dalil-dalil tersebut sebagaimana zahirnya dan kita memahami sebagaimana zahirnya min ghairi taghyirin, tanpa kita merubah-rubah dari nas tersebut. Li'annallaha anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabi. Dan Nabi pun berbicara dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab. Fa wajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma huwa alaihi. Maka wajib, nih kasih garis bawah ya, untuk membiarkan ya, dalil-dalil ya, firman Allah dan ucapan Rasul tentang asma wa sifat itu sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ya. Fi dzalikal lisan, di lisan tersebut, di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah tersebut ya. Wali anna taghiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allahi bila ilmin wa huwa haramun liqaulihi ta'ala. Dan ya, jika sampai merubahnya dari zahirnya ya, merubah apa bahasanya itu dari zahirnya, merubah nas-nas ya, nama dan sifat itu dari zahirnya, memalingkan dari makna zahirnya, maka itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu adalah hal yang haram. Sebagaimana Allah katakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, sungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-fawahish ya, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya, perbuatan dosa juga Allah haramkan. Perbuatan baghya ya, perbuatan rendah ya, menuruti hawa nafsu, Allah juga haramkan ya. Nah, mohon maaf ya, wal baghya bi ghairil haq, ini artinya melampaui batas tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ya. Dan juga apa yang diharamkan Allah adalah menyekutukan Allah dengan apa yang tidak Allah berikan petunjuknya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata atas nama Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Jadi ini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, seingat saya ya. Beliau mengomentari terhadap ayat ini urutan dosa dari kecil ke besar. Ya. Loh, kok bisa ya? Lihat, ini Allah mengharamkan fawahish. Fawahish itu perbuatan keji yang terkait dengan hawa nafsu ya. Nah, yang nampak maupun tidak nampak. Ya, lalu perbuatan dosa secara umum ya. Lalu bagyu bi ghairil haq ya, melampaui batas tanpa kebenaran. Lalu berbuat syirik ya.
Lalu yang paling besar adalah ngomong atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi ini beliau mengatakan bahwa berdusta atas nama Allah tanpa ilmu atau ngomong atas nama Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar dari syirik. Ini faedahnya. Dipahami? Ya, maka kata Syekh Utsaimin kaitannya dengan ini tadi, ya, merubah-rubah nas ayat, ya, Al-Quran maupun Sunnah itu merupakan dosa besar, bahkan bisa jadi lebih besar daripada syirik ini jika dikaitkan dengan apa yang saya sebutkan dari komentarnya Syekh bin Baz tadi. Paham ya? Misalu dzalika, contoh sekarang kita bahas bagaimana memahami ayat itu sesuai zahirnya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 64, bahkan kedua tangan Allah mabsutatani, terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Dialah Allah, ya, menginfaki, memberikan infak kepada siapapun dan bagaimanapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kedua tangan Allah terbuka, ya, memberi infak sebagaimana Allah inginkan, sebagaimana Allah kehendaki. Lihat, ini penting sekali nih kaidah pertama nih, ya. Fa inna zahiral ayati, sungguh zahir ayat di atas ini, anna lillahi yadaini, bahwa Allah itu memiliki dua tangan, hakikataini, hakikat dua tangan yang benar-benar ada. Fayajibu itsbatu dzalika lahu, maka wajib bagi kita untuk menetapkan hal tersebut bagi Allah Ta'ala. Ini kan Allah ngomong mabsutatani, ya, kedua tangan Allah terbuka. Fa idza qala qailun al muradu bihi mal quwwah, ya, qulna lahu hadza sarfun lil kalami an dhahirihi. Nah, ini kata Syekh Utsaimin, ya. Kalau ada orang yang mengatakan, oh itu yang dimaksud dengan ayat itu, dua tangan Allah itu adalah kekuatan. Ini tolong kasih garis bawah kalimat kekuatan, ya. Dan tadi, ya, hakikata ini di garis bawah, ya. Ya, kalau ada yang ngomong yang dimaksud dua tangan itu adalah kekuatan, maka kita jawab, kita katakan pada orang yang ngomong itu, inilah sorfun, kasih garis bawah nih. Inilah yang dimaksud dengan memalingkan perkataan Allah dari dohirnya. Dohirnya ngomong dua tangan kok diganti dengan kekuatan, paham? Nah, ini yang namanya memalingkan dari maknanya, merubah dari maknanya, paham ya? Fala yajuzul qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala Allahi bila ilmin. Maka tidak boleh berkata seperti itu, mengatakan bahwa maksud tangan Allah itu adalah kekuatan Allah, tidak boleh, haram. Karena apa? Itu termasuk mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, paham? Ya, ini kaidah pertama dulu, ya, kita pahami dengan baik. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.